Presiden Joko Widodo memantau harga pangan di Pasar Cepego, Boyolali. Polres Grobogan melakukan razia miras di bulan Ramadan. Presisi petang kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat perjuangan Ibtu Jane Sakala, Kapolsek Alor Barat Daya NTT dalam menghadapi stunting. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rutin Sulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi 10 April 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Hari ini Presiden Joko Widodo meninjau kondisi harga dan ketersediaan komoditas pangan menjelang Lebaran di Pasar Cepego, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Presiden Jokowi memantau harga cabai rawit dan telur ayam yang mengalami penurunan harga jual. Dalam kunjungan kali ini, Presiden didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berikut pernyataan lengkap Presiden Joko Widodo saat berkunjung di Boyolali. Saya dengan Pak Menteri Perdagangan, juga Pak Gubernur Jawa Tengah, ngecek terakhir ini kondisi harga-harga menjelang mendekati Lebaran seperti apa. Ternyata yang di sini yang kita lihat turun semuanya. Cabai 20.000 Pak. 20.000 cabai rawit yang sebelumnya 80 sampai 90. Di sini 20.000. Telur berapa? 25.000 Pak. 25.000 yang sebelumnya di atas 30.000. Kemudian bawang putih 25.000 Pak. Yang 24 25.000. 24.000 25.000. Kemudian daging ayam tadi, 30.000 Pak. 32.000 Pak. 32.000. Ini mau Lebaran turun semua. Turun semua. Alhamdulillah. Turun semua. Mungkin karena pasokan produksinya, Pak. Iya, Pak. Pasokan produksinya banyak sehingga menyebabkan harga turun. Ini kalau baik. Kalau ada yang nyimpen Pak, barangnya banyak untuk harga naik, Satgas turun Pak. Cepat jadi barangnya ada terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah mau Lebaran pimpin Pak Jokowi harga turun, alhamdulillah baru pertama kali. Ya kalau harganya turun itu artinya pasokannya banyak. Banyak ya. Itu teori ekonominya seperti itu. Ya. Ya tadi sudah disampaikan, pasokannya banyak. Pasokan banyak artinya harga pasti turun. Karena tadi harganya turun-turun ya artinya pasokannya banyak. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meringkus pelaku penganiayaan dan pengeroyokan debt collector yang terjadi di kawasan Rawabuntu, Tangerang Selatan 5 April lalu. Pemilik mobil tidak terima kendaraannya ditarik paksa sehingga meneriaki debt collector tersebut dengan sebutan maling. Di Treskrimum Polda Metro Jaya meringkus sekelompok masyarakat yang menganiaya dan mengeroyok seorang debt collector yang bertugas saat menarik paksa kendaraan tanpa mengikuti prosedur yang ada. Kejadian ini terjadi pada 5 April lalu di kawasan Rawabuntu, Tangerang Selatan. Awalnya, pemilik mobil tidak terima kendaraannya ditarik paksa sehingga meneriaki debt collector dengan sebutan maling.
Dari pengeroyokan tersebut, 2 orang yang merupakan debt collector menjadi korban, sementara 6 orang dari kelompok masyarakat menjadi tersangka dalam pengeroyokan ini. Ini menjadi fear of crime, keresahan publik, keresahan masyarakat di mana ada pihak-pihak tertentu. Pihak debt collector tanpa melakukan prosedur yang ada menunjukkan surat tugas, sertifikat profesi, fotokopi jaminan fidusia dan lain sebagainya, tiba-tiba melakukan penarikan paksa. Dan akhirnya ini salah satu akibatnya menjadi tidak pidana baru, keributan dan mengganggu Kamtibmas. Kami Polda Metro Jaya sepakat apabila ada pihak-pihak tertentu, apakah itu mata elang ataupun kelompok debt collector lain yang melakukan tindakan di luar hukum, kami akan tindak tegas. Ingat, catat sekali lagi, kami akan tidak tegas. Tidak ada debt collector yang melakukan upaya paksa terhadap debitur. Oleh karenanya, di jajaran Polda Metro Jaya tidak boleh ada lagi debt collector yang melakukan pemaksaan dalam penarikan objek jaminan fidusia. Kami akan bergerak cepat dan akan kami tangkap. Di sisi lain, masyarakat juga tidak boleh main hakim sendiri, karena itu adalah pelanggaran pidana. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, kasus ini akan menjadi contoh. Sekali lagi, dua-duanya adalah wujud daripada main hakim sendiri, Eigenrichting, dan kami akan tidak tegas kedua pihak ini. Dari pengungkapan kasus penganiayaan dan pengeroyokan terhadap debt collector, para tersangka dijerat dengan pasal 351 atau pasal 170 KUHP dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Terkait kasus ini, pihak kepolisian Polda Metro Jaya juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak main hakim sendiri. Namun cukup amankan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat jika melihat aksi debt collector yang tidak sesuai aturan. Dari Jakarta, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, hingga Sabtu lalu, Posko Pengaduan Orang Hilang Polda Jawa Tengah telah menerima 20 laporan orang hilang terkait kasus pembunuhan berantai dengan 2 tersangka, yaitu Slamet Tohari dan Budi Santoso. Kasus ini sudah masuk dalam tahap penyidikan dan kedua tersangka segera menjalani pemeriksaan psikologi. Berdasarkan pemeriksaan kesehatan oleh tim Dokes Polres Banjarnegara, kedua tersangka dalam keadaan baik. Tersangka masih memberikan keterangan berbelit-belit saat diperiksa. Penyelidikan dan penyidikan masih terus berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya seperti keluarga korban. Sementara itu, tim DVI Bidokes Polda Jawa Tengah memperbaharui perkembangan identifikasi korban dukun Slamet, tersangka dukun palsu yang membunuh lebih dari 10 orang. Hari ini ada 4 lagi korban yang berhasil diidentifikasi. Dengan demikian, sudah 8 korban dari 12 jenazah yang teridentifikasi. 4 jenazah korban tersangka Slamet yang mengaku dukun bisa menggandakan uang di Banjarnegara, Jawa Tengah, Senin 10 April, berhasil diidentifikasi tim DVI Bidokes Polda Jawa Tengah. Informasi ini disampaikan Kabid Dokes Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Sumi Hasri Purwanti. Dari 12 korban tersebut memang telah kami lakukan pemeriksaan postmortem ya, dengan melakukan pemeriksaan luar dan dalam atau otopsi. Kami memang sudah bisa mengidentifikasi dari jenis kelamin, usia, tinggi badan, juga ciri atau tanda lain di tubuhnya termasuk gigi geligi yang tidak bisa memang sidik jari, dan seluruhnya kami ambil sampel DNA. Kesulitan kami memang dari data antemortem yang masyarakat datang memberikan data tapi kurang lengkap, bahkan ada beberapa yang hanya by phone, jadi tidak datang ke posko, padahal kami membuka 2 posko, ada di Polres Banjarnegara dan di Bidokes Polda Jawa Tengah. Seperti itu. Jadi kalau datang pasti kita ambil semua identifikasi primer ya untuk sampel DNA, juga keterangan medis dari
keluarga yang benar-benar mengetahui terakhir mereka pergi itu kapan, seperti itu. Memang yang paling baru yang pertama ya masih 10 hari dia meninggal, dan yang rata-rata ini yang masih bisa kita periksa jenazahnya masih ada, ibaratnya ada tulang, otot, atau bagian lemah, atau tengkorak, atau rambut, itu sekitar usia 6 bulan sampai 2 tahun, Mbak. Dan yang tulang belulang ya maksimal itu 3 tahun dari 2 tubuh yang sudah berupa tulang belulang. Sebelumnya, tim DVI Bidokes Polda Jawa Tengah juga telah mengidentifikasi 4 korban lain. Dengan demikian, sudah 8 jenazah dari 12 korban tersangka selamat berhasil diidentifikasi. Ke-8 jenazah berhasil diidentifikasi dengan data antemortem berupa foto gigi dan aksesoris yang dikenakan korban, serta konfirmasi dari pihak keluarga. Tim Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Petang akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara 2 orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi.
Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Petang. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menghadiri prosesi pemakaman Wakil Ketua Umum Bayangkari almarhumah Tutik Gatot Edi di Taman Pemakaman Umum Joglo, Jakarta Barat. Atas nama keluarga besar Polri, Kapolri mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Wakil Ketua Umum Bayangkari yang juga merupakan istri dari Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Hari Jumat 7 April 2023 menjadi hari berduka bagi keluarga Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Istri tercinta Tutik Gatot Edi dipanggil Sang Halik untuk selamanya.
Kabar duka ini disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melalui akun Instagramnya. Almarhumah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Joglo, Jakarta Barat, hari Sabtu 8 April 2023. Pemakaman dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Atas nama keluarga besar Polri, Kapolri mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhumah dan mengucapkan apresiasi yang tinggi atas sumbangsih almarhumah selama menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Umum Bayangkari. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Kabak Ops Binmas Polres Sarmi Polda Papua melaksanakan silaturahmi kepada warga Muslimah Papua dan anak-anak pesantren kilat yang ada di Kabupaten Sarmi. Kunjungan kepada warga Muslim di Kabupaten Sarmi ini digagas oleh KBO Binmas Polres Sarmi Ibda Ahmad dengan mengunjungi warga Muslim Papua. Dalam giat tersebut, ibu-ibu mu'alaf memberikan pengalaman dan menceritakan pengalaman hijrah mereka dengan tantangan dan rintangan hidup yang mereka alami. Dalam giat ini, Ibda Ahmad juga mengunjungi anak-anak pesantren kilat di wilayah hukum Kabupaten Sarmi di Masjid Nurul Ihsan Mararena, Kabupaten Sarmi, sambil memberikan pemahaman untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Tim Humas Polres Sarmi Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Untuk memantau Kamtibmas dan mengantisipasi balapan liar saat sahur selama bulan Ramadan, pihak Polres Ngawi, Polda Jawa Timur dan instansi terkait berpatroli di lokasi jalan yang sering dijadikan ajang balap liar. Untuk mengantisipasi aksi balap liar saat bulan Ramadan, Kapolres Ngawi AKBP Dwiyasi Wiyat Putra didampingi Bupati Ngawi, Haji Oni Anwar Harsono, bersama para pejabat utama Polres dan Pemda melaksanakan patroli sahur Ramadan 1444 Hijriah pada hari Jumat lalu. Patroli dilaksanakan sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat hingga 4 waktu Indonesia Barat. Rombongan patroli berangkat bersama dari Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dengan rute Simpang 4 ABC Simpang 5 Pasar Sore, Simpang 3 Kruncing, Simpang 3 Perintis, Simpang 4 PB Sudirman, Simpang 3 Jurubong, Simpang 3 Terminal Baru, Simpang 3 Exit Tol, Simpang 4 Siliwangi, dan dilanjutkan dengan sahur bersama di Masjid Lintang Songo. Lokasi ini sering dijadikan lokasi balap liar. Menurut Kapolres Ngawi, patroli sahur juga dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Ngawi, khususnya selama Ramadan agar bisa beribadah dengan tenang, bebas dari gangguan kendaraan berknalpot bising. Selain menggelar patroli sahur, Kapolres dan Bupati Ngawi juga memberikan bantuan paket sembako pada marbot masjid yang dilalui jalur patroli sahur. Tim Humas Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Sebanyak 4 jerigen dan 80 botol arak berhasil disita Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah. Barang bukti ini disita dari sentra industri arak di Dusun Plumpungan, Banjardowo, Kradenan. Operasi razia miras Polres Grobogan di Dusun Plumpungan, Banjardowo, Kradenan sempat mengagetkan warga setempat. Razia ini berawal dari aduan masyarakat kalau Dusun Plumpungan menjadi penghasil arak terbesar di Grobogan dan pemasarannya hingga ke beberapa daerah di Jawa Tengah dan bahkan hingga luar Provinsi Jawa Tengah. Untuk hasil kegiatan kemarin itu mendapatkan 65 botol arak kemasan besar, 15 botol miras kecil kemasan juga, dan 4 jerigen yang masing-masing jerigen berisi 35 liter oplosan miras. Ini untuk kegiatan kita akan rencanakan terus-menerus berkaitan dengan bulan suci Ramadan untuk menjaga antisipasi kondusif, sehingga kita akan laksanakan beberapa tempat yang di mana wilayah Grobogan ada 19 kecamatan. Kita akan muter-muter dan sambil patroli dalam rangka
menghadapi bulan suci Ramadan. Kedatangan petugas ke sentra industri arak Pelumpungan merupakan langkah pembinaan. Meski demikian, barang bukti yang didapatkan tetap disita. Kasat Samapta Polres Grobogan berharap tidak ada lagi produksi minuman beralkohol, khususnya di Grobogan, agar tercipta situasi yang aman, khususnya di bulan Ramadan. Tim Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama.
Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih.
Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede melakukan bedah rumah Mak Ocih. Respon cepat ini dilakukan setelah AKBP Maruli Pardede mendengarkan curhatan masyarakat tentang kondisi rumah Mak Ocih yang sudah tidak layak dihuni. Rumah sudah tidak layak huni milik Mak Ocih yang berusia 60 tahun dirobohkan oleh polisi untuk diperbaiki. Berlokasi di Kampung Babakan Tugu RT 06 RW 06, Desa Cibodas, Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede yang terkenal di kalangan masyarakat dengan sebutan AADD langsung merespons cepat curhatan masyarakat mengenai kondisi rumah Mak Ocih yang sudah tidak layak untuk dihuni. Dengan didampingi oleh Kasat Samapta Polres Sukabumi AKP Roni dan Kapolsek Palabuhan Ratu Kompol Mangapul bersama anggota, Kapolres yang dikenal dengan AADD datang ke rumah Mak Ocih dengan membawa material bangunan, mulai dari pasir, batu, semen, dan material bangunan lain untuk membangun rumah Mak Ocih yang sudah tidak layak huni. Jadi berawal dari ada warga masyarakat yang curhat ke AADD, sebagaimana program dari Polres Sukabumi adalah menggelar seluas-luasnya informasi dan juga curhatan dari warga Kabupaten Sukabumi melalui program AADD Curhat Dong. Dari curhatan masyarakat ini terkait bagaimana melihat kondisi seorang nenek-nenek yang tinggal sendiri di Gubuk Reot. Kemudian kami merespon dari curhat tersebut, mengajak anggota kepolisian Polres Sukabumi, dalam hal ini adalah Saksabara dan juga polsek terkait. Kami datang langsung ke lokasi untuk mencoba bagaimana memperbaiki kehidupan nenek tersebut yang memang sudah selama 10 tahun ini tinggal di Gubuk Reot. Setelah merubuhkan rumah Mak Ocih, Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede langsung melakukan peletakan batu pertama bedah rumah Mak Ocih. Pembangunan pun dilanjutkan oleh anggota Sat Samapta Polres Sukabumi bersama warga yang ada di lokasi rumah Mak Ocih. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede berharap dalam waktu 1 minggu ke depan rumah sudah bisa ditempati kembali. Dari Humas Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Ya, pemirsa, seperti apa cerita di balik bedah rumah Mak Ocih ini? Kami sudah terhubung dengan Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede. Ya, selamat sore Pak Maruli. Selamat sore Mbak Lydia. Ya, mungkin di awalnya bisa diceritakan seperti apa cerita saat Anda merenovasi atau bedah rumah dari Mak Ocih ini? Baik, terima kasih Mbak Lydia. Jadi kalau mau cerita dari awal, jadi selama 3 bulan ini memang selama program 100 hari kami membuka akses sebesar-besarnya kepada warga masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk dapat berkomunikasi langsung dengan kami dan seluruh anggota Polres Sukabumi dalam bentuk program AADD Curhat Dong. Di mana program ini selain kami berikan akses nomor handphone langsung kami, yaitu nomor handphone hotline, dan juga kami tugaskan untuk para Babin Kapitmas melaksanakan via Curhat Dong di wilayah desanya masing-masing. Tepatnya di tanggal 5 April, bulan April atau hari Rabu yang lalu, ada salah satu warga masyarakat yang mencoba curhat, berkeluh kesah, menyampaikan ada seorang nenek-nenek di wilayah desanya yang sudah 10 tahun tinggal di Gubuk Reot. Berbekal dari informasi tersebut, yang pertama kami tugaskan Kapolsek Palabuhan Ratu dulu, Kompol Mangunso, untuk mengecek mengenai informasi. Dan ternyata hasil pengecekan betul bahwa ada seorang nenek-nenek yang namanya Mak Ici ya, yang sudah 10 tahun tinggal di Gubuk Reot yang menurut kami tidak layak. Bergerak dari informasi tersebut, kami mengajak anggota Dalmas Polres Sukabumi dan juga tentunya sudah dipersiapkan bahan-bahan material bangunannya untuk datang ke lokasi dan melaksanakan silaturahmi serta melakukan perbaikan atau renovasi dari gubuk yang ditinggali oleh nenek tersebut. Ya, berarti renovasi ataupun bedah rumah dari Mak Ocih ini berawal dari curhatan masyarakat ya,
lewat program yang digagas oleh pihak Anda. Selain program curhat, program apa lagi yang dilakukan oleh Polres Sukabumi? Baik, selama bulan puasa Ramadan ini, yang pertama kita lakukan adalah berbagi takjil serentak di 29 polsek di wilayah kecamatannya masing-masing menjelang bulan puasa. Kemudian kita juga mencoba melaksanakan pesantren kilat. Pesantren kilat ini yang kita undang pesertanya adalah beberapa siswa sekolah yang terkenal selama ini sering terlibat tawuran. Jadi beberapa sekolah yang masing-masing itu ada perwakilan sekolahnya untuk dilibatkan dalam pesantren kilat yang kita laksanakan di Polres Sukabumi. Kemudian kegiatan berikutnya adalah kita melaksanakan safari tarawih ya. Safari tarawih ini dari PJU atau pejabat utama Polres dan para Kapolsek serta para Babin Katimas melaksanakan serentak safari tarawih di wilayahnya masing-masing. Kemudian berikutnya juga kita melaksanakan sahur on the road. Sahur on the road ini adalah sifatnya kita menggunakan mobil patroli, kemudian menggunakan speaker dari mobil patroli tersebut untuk membangunkan warga masyarakat yang saat mendekati sahur. Kemudian kepada ditemukan mungkin di jalan yang orang-orang yang mungkin beraktivitas di jalan pada saat menjelang sahur, kita bagikan hidangan ala kadarnya untuk bersahur di jalan yang kita temukan. Ya, seperti dalam tayangan tadi kita melihat saat membangun kembali rumah Mak Oci ini, masyarakat dan juga dari pihak Polres Sukabumi itu bahu-membahu ya. Nah, selama ini direnovasi, Mak Ocinya sendiri itu tinggal di mana untuk sementara? Baik, jadi kebetulan di sebelah rumah Bubuk Mak Oci tersebut ada rumah yang memang bersedia untuk ditinggali sementara oleh Mak Oci selama proses perbaikan gubuknya menjadi tempat tinggal yang lebih layak. Nah, baik, Pak Pardede, selain bedah rumah tidak layak huni, apa ada juga program lanjutan untuk meningkatkan ekonomi keluarga prasejahtera, misalnya lewat pengembangan UMKM di wilayah Polres Sukabumi misalnya? Ya betul Mbak, jadi ada beberapa program lanjutan. Yang pertama kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan seizin Bupati Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini dari Perintah, dan beberapa potensi ya. Rencananya kita akan melaksanakan bazar pasar sembako murah di Polres Sukabumi. Kami sudah berkoordinasi dengan Perintah terkait dengan komoditi apa saja yang akan dibazarkan. Kemudian terkait juga rencananya kita akan mencoba mengangkat UMKM dari masing-masing polsek yang nanti akan dilakukan bazar dari produk-produk UMKM masing-masing polsek di tingkat kabupaten dan akan kita bawa di tingkat Polda yaitu di Bandung. Ya, baik Pak Pardede, yang terakhir mungkin imbauan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari pihak kepolisian Polres Sukabumi, apa yang bisa Anda sampaikan kepada warga khususnya di bulan Ramadan ini? Baik, terima kasih Mbak Lydia. Jadi himbauan kami kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi, khususnya selama bulan puasa Ramadan. Yang pertama, marilah kita menjaga kondusivitas daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan kita agar bisa lebih khusyuk. Yaitu dengan cara untuk para pemuda yang mungkin biasa nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul setelah bubaran tarawih, kemudian yang terpancing untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tawuran atau di sini istilahnya perang sarung ya. Kemudian yang biasa kumpul-kumpul nongkrong setelah bubaran salat subuh di tempat-tempat wisata dan lain segala macamnya, ayo kita tinggalkan itu semua agar kita bisa lebih khusyuk dan juga tidak mengganggu warga masyarakat lain yang sedang melaksanakan ibadahnya. Kemudian kami mengajak semua stakeholder terkait dan juga semua lapisan masyarakat, selain kita menjaga ketertiban tersebut, ayo peran serta dan peran aktif dari kita untuk sama-sama berbagi kepada masyarakat yang mungkin kurang mampu.
sama-sama kita berbagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berbagi takjil atau mungkin membantu warga masyarakat lain yang setidak-tidaknya kita bisa meringankan sedikit apa dari beban hidup mereka selama bulan puasa ini dengan niatan untuk meningkatkan amal ibadah kita. Ya, untuk saling membantu sesama ya Pak ya. Baik, terima kasih Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede sudah berbagi informasi dan berbagi cerita bersama kami di Presisi Petang. Salam presisi Pak. Salam presisi. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam rangka menyemarakkan Ramadan 1444 Hijriah, Polres Grobogan menggelar lomba dai pelajar dan hafiz Al-Quran. Warga Grobogan mengapresiasi program dari Kapolres Grobogan dalam rangka menyemarakkan Ramadan tahun ini. Dalam rangka menyemarakkan Ramadan 1444 Hijriah, Polres Grobogan menggelar lomba dai pelajar dan hafiz Al-Quran. Dua kegiatan tersebut digelar di lokasi berbeda. Lomba hafiz Al-Quran digelar di Kemenak Grobogan, sedangkan lomba dai pelajar di Masjid Baitur Rahman Polres Grobogan. Sedangkan lomba dai pelajar di Masjid Baitur Rahman Polres Grobogan. Total 66 peserta lomba mengikuti lomba hafiz Al-Quran, sedangkan lomba dai pelajar diikuti oleh 80 peserta dari berbagai sekolah SMA, SMK, dan MA di wilayah Kabupaten Grobogan. Kita meramaikan kegiatan Ramadan 1444 Hijriah. Polres Grobogan melaksanakan lomba tahfiz Al-Quran dan juga dai pelajar bagi para pelajar-pelajar SMA atau yang sederajat di wilayah Polres Grobogan atau Kabupaten Grobogan. Kami bekerja sama dengan Kemenak Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaannya, dan alhamdulillah ini mendapat antusias yang luar biasa dari para pelajar di seluruh Kabupaten Grobogan. Jadi ada sekitar 80 peserta dari dai pelajar dan juga ada 66 peserta tahfiz Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat kita menjaring prestasi-prestasi dalam hal keagamaan bagi pelajar-pelajar, khususnya pelajar SMA. Kemudian dalam pelaksanaan dai pelajar, kita juga mengangkat tema terkait dengan bagaimana peran para pemuda dan pelajar dalam mendukung tugas kepolisian, terutama di dalam era digital saat ini. Dalam kesempatan ini, Kepala Kemenak Grobogan Fahrur Rozi menyambut baik program Kapolres Grobogan dalam rangka Semarak Ramadan 1444 Hijriah. Kegiatan Polres ini kami mendukung karena ini bagian dari pembangunan manusia, khususnya di bidang agama. Jadi tahfidz itu salah satu cara agar supaya para peserta memiliki pemahaman Al-Quran, bisa meningkatkan keimanannya dan terlebih memiliki pemahaman keagamaan yang wasatiyah. Fahrur Rozi berharap kegiatan ini dapat berlanjut di tahun berikutnya, sehingga Kabupaten Grobogan dapat terus mencetak dan memiliki bibit hafiz Al-Quran dan dai setiap tahunnya. Dari Humas Polres Grobogan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini
sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Di Hari Anak Balita Nasional ini, seorang polisi wanita atau Polwan telah berjuang melakukan berbagai kegiatan untuk peningkatan gizi balita. Dia adalah Ibtu Jane Sakala, Kapolsek Alor Barat Daya, Polres Alor Polda Nusa Tenggara Timur yang menjadi Kartini masa kini di perbatasan Alor Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, yaitu dengan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak stunting. Sosok Ibtu Jane Sakala, Kapolsek Alor Barat Daya, Polres Alor Polda Nusa Tenggara Timur, menjadi Kartini masa kini di perbatasan Alor, Nusa Tenggara Timur dengan Timur Leste, dengan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak stunting dan menyediakan rumah baca. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita, bayi di bawah 5 tahun, akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Percepatan penanganan stunting menjadi perhatian khusus oleh Presiden Jokowi. Dengan cepat, problem penanganan dilakukan oleh Ibtu Jane. Bagi Ibtu Jane, stunting tidak hanya permasalahan medis, tapi penanganan harus secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak. Kami melakukan kerjasama dengan pihak tim medis dari Puskesmas Moru, terutama dalam pengecekan perkembangan kesehatan anak stunting.
Langkah yang dilakukan oleh Ibtu Jane adalah menjadi orang tua asuh untuk anak-anak stunting. Dari hari Senin hingga Jumat, Ibtu Jane memberikan makanan tambahan terhadap anak-anak stunting tersebut. Makanan bubur kacang hijau, telur, sayuran, dan ikan telah disiapkan di Polsek Alor Barat Daya. Warga dan anak-anak setiap hari berbondong-bondong ke Polsek Alor Barat Daya untuk menerima makanan tambahan. Untuk biaya tersebut, Ibtu Jane dan anggota Polsek Alor Barat Daya swadaya dalam menyiapkan makanan tambahan untuk anak stunting. Ibtu Jane juga selalu berkonsultasi dengan tenaga gizi dari puskesmas untuk menentukan variasi menu yang disajikan. Biaya bersifat swadaya dari seluruh anggota Polsek Abad, di mana menyisihkan sebagian dari gaji kami untuk pengadaan bahan makanan tambahan tersebut. Selain menanggulangi persoalan stunting, Ibtu Jane juga berkonsentrasi meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya. Ibtu Jane mendirikan pojok baca. Selain itu, pojok baca didirikan untuk meningkatkan literasi baca bagi warga. Dengan membaca, warga akan mengetahui tentang banyak hal, baik itu ilmu pengetahuan atau keterampilan praktis. Setiap sore, Mapolsek Alor Barat Daya di Kabupaten Alor, NTT ramai dengan anak-anak SD yang datang untuk membaca berbagai buku bacaan yang disediakan. Selain dalam ruangan kecil yang disulap menjadi tempat membaca atau pojok baca, ada sebuah teras depan kantor yang menjadi tempat berkumpul mereka sambil membaca buku cerita maupun buku pelajaran. Selain ruang baca, ada juga ruang bermain bagi anak-anak stunting. Sambil bermain, anak-anak stunting bisa mendapatkan makanan tambahan yang memang telah disiapkan oleh Kapolsek dan anggotanya. Program Pojok Baca dan orang tua asuh bagi anak stunting serta literasi membaca bagi anak usia dini dan wifi gratis menjadi target Kapolsek perempuan pertama di Mapores Alor ini. Terima kasih Ibu Kapolsek, sesuatu yang sangat luar biasa, dan atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur kami menyampaikan ucapan terima kasih, dan semoga model-model kerjasama kolaborasi seperti ini dapat menjadi contoh di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Ya, pemirsa, langsung saja kita ke Alor Barat Daya di NTT untuk berbincang secara langsung dengan Kapolsek Alor, yaitu Ibu Jane. Ya, Ibtu Jane Sakala. Selamat sore, Ibtu Jane. Sore, Mbak Lydia. Iya, selamat sore. Nah, yang ingin saya tanya pertama itu adalah alasan Ibtu Jane untuk memberi diri dan mau menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang mengalami stunting ini. Pelaksanaan program penanganan stunting di Polsek Alor Barat Daya dilatar belakangi oleh tingginya prevalensi angka stunting di Provinsi NTT umumnya dan khususnya di Kabupaten Alor, terutama di wilayah Kecamatan Alor Barat Daya yang merupakan wilayah hukum Polsek Alor Barat Daya. Angka stuntingnya untuk di Kabupaten Alor pada tahun 2022 berjumlah 2.555 anak balita, sedangkan di Kecamatan Alor Barat Daya wilayah saya itu sebanyak 294. Nah, sejak hari pertama saya mengemban sebagai tugas Kapolsek Alor Barat Daya, saya sudah berkomitmen untuk berupaya mengabdi dengan tulus di daerah ini dan terus berkolaborasi dengan instansi terkait dalam berbagai program pembangunan serta terus merangkul masyarakat untuk menjaga Kamtibmas yang kondusif. Selain itu, saya juga berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan sosial di luar dari tugas-tugas Polri yang dapat bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat melalui program kerja saya, yaitu pembuatan pojok baca dan ikut terlibat dalam penanganan stunting di wilayah hukum Polsek Alor Barat Daya, sehingga pada akhirnya secara tidak langsung bisa lebih mendekatkan polisi dengan masyarakat agar ketika ada persoalan Kamtibmas di masyarakat bisa lebih cepat dikendalikan dan cepat mendapat solusi penanganannya. Ya.
Baik, Ibtu Jane, sejak kapan kegiatan orang tua asuh untuk anak stunting ini dilakukan? Saya sudah memulai kegiatan ini sejak tanggal 1 April 2022. Jadi ini sudah berjalan 1 tahun lebih ya? Awalnya jumlah anak-anak asuh saya, anak stunting, awalnya 16, kemudian kami tambah 4, dan sekarang sudah 36. Dari 36 anak ini, 34 sudah memenuhi standar gizi, 2 belum karena mempunyai penyakit bawaan. Ya, selain itu kegiatan apa saja yang dilakukan terhadap anak-anak stunting yang Anda asuh ini? Yang saya lakukan yaitu dengan memberikan mereka makanan tambahan setiap hari, dari hari Senin sampai Jumat setiap jam 8 sampai jam 10 pagi. Makanan tambahan tersebut berupa bubur sayur-sayuran, bubur kacang hijau, puding, dan susu. Ya, untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak stunting ini ya. Nah, kemudian siapa saja yang membantu Anda untuk melaksanakan program ini, dan juga bantuannya datang dari mana saja? Maksud saya dananya untuk membeli makan dan juga untuk kelangsungan kegiatan orang tua asuh anak stunting ini. Anggaran yang digunakan dalam pengadaan makanan tambahan adalah berasal dari swadaya seluruh anggota Polsek Abad. Seiring dengan berjalannya waktu, kami juga mendapat support bantuan berupa makanan tambahan dari berbagai pihak, antara lain Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kapolda Nusa Tenggara Timur, anggota DPR RI Ibu Yuli Leskodat, Kapolres Alor, dan juga keluarga besar Putra Polri Polda Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih Ibtu Jane, Kapolsek Alor Barat, Nusa Tenggara Timur, sudah berbagi cerita tentang program bagaimana mengasuh dan juga membina anak-anak stunting yang ada di daerah binaan Anda. Semoga program ini terus berjalan dan semakin banyak anak-anak stunting di daerah Anda yang mengalami perbaikan gizi untuk masa depan mereka yang lebih baik. Baik, terima kasih, selamat sore, salam presisi. Salam presisi. Baik, pemirsa, dari Alor Barat kita beralih ke Palopo. Babin Kamtibmas Kelurahan Saleko, Palopo, Sulawesi Selatan, Aibtu Muhammad Abduliso melakukan pelayanan kepada warga binaannya dengan menyambangi warga yang sakit. Kegiatan ini bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik antara polisi dan masyarakat dalam memelihara situasi Kamtibmas agar tercipta situasi yang kondusif. Babin Kamtibnas Kelurahan Salekwe, Palopo, Sulawesi Selatan, Aibtu Muhammad Abduliso melakukan pelayanan kepada warga binaannya dengan menyambangi warga yang sakit. Giat tersebut dilakukan Jumat 7 April 2023. Salah satu rumah warga yang disambangi adalah rumah Bapak Jabir yang berusia 62 tahun di Jalan Akambo, RT 04 RW 02, Kelurahan Salekwe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Aibtu Muhammad Abduliso langsung bergerak cepat setelah mengetahui ada warga yang sakit stroke. Mengetahui ada warga yang telah sakit stroke sekitar 1 tahun yang lalu, Babin Kamtibmas Salekwe bersama Lurah Salekwe melakukan sambang ke rumah Bapak Jabir yang sakit stroke, sekaligus menyerahkan bantuan sembako. Diharapkan dengan bantuan tersebut dapat membantu serta bermanfaat untuk Bapak Jabir bersama keluarga selama bulan suci Ramadan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan Babin Kamtibmas dengan seluruh lapisan masyarakat, sehingga terjalin komunikasi yang baik dalam memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif. Dari Humas Polres Palopo, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang masih akan segera kembali.
warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Pendistribusian bantuan kemanusiaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo masih terus dilakukan. Setidaknya ada 30.000 paket sembako dari Kapolri diserahkan kepada Persatuan Islam Wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sebanyak 60 truk yang memuat 30.000 paket sembako bantuan kemanusiaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo diberangkatkan dari gudang Slok Polri di Cipinang, Jakarta Timur. Pendistribusian bantuan kemanusiaan dilepas langsung oleh Aslok Kapolri Irjen Pol Argo Yuwono Senin 10 April 2023. Bantuan kemanusiaan berupa paket sembako ini akan diberikan kepada Persatuan Islam atau Persis di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. 5.500 paket sembako untuk wilayah Jakarta, 3.000 paket sembako untuk wilayah Banten, dan 21.500 paket sembako di 8 titik wilayah Jawa Barat. Kapolri berharap bantuan paket sembako ini
dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok selama bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Masjid Niuji merupakan masjid tertua dan terbesar di Beijing. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang terkenal di dunia. Masjid ini dibangun pada tahun 996 pada masa dinasti Liao. Seperti apa kondisi Masjid Niuji saat ini? Kita simak informasi berikut ini. Masjid Niuji yang terletak di kota Beijing, China, selalu menjadi lokasi wisata favorit bagi wisatawan asal Indonesia. Popularitasnya tak kalah dengan Great Wall atau Tembok Cina. Tokoh Muslim setempat Liu Xiaopeng mengungkapkan banyak wisatawan Indonesia yang berkunjung ke masjid tersebut. Mereka menyempatkan diri melaksanakan salat beberapa rakaat. Turis asal Indonesia juga memiliki keingintahuan yang tinggi mengenai perkembangan Muslim di China. Hubungan baik selalu terjaga antara komunitas Muslim dan keseluruhan masyarakat di China. Ketika era keterbukaan informasi dibuka pemerintah setempat, beberapa jurnalis kerap mencari informasi perkembangan sejarah mulainya Muslim di China melalui Masjid Niuji. Ketertarikan wisatawan Indonesia dan beberapa negara Muslim terhadap Masjid Niuji tumbuh seiring dengan banyaknya tokoh besar Muslim dunia yang selalu menyempatkan untuk salat di masjid tersebut saat berkunjung ke China. Niuji merupakan masjid terbesar di Beijing yang menjadi titik awal masuknya Islam di daratan China. Di China terdapat 72 masjid serupa. Masyarakat Muslim berkomunikasi dengan baik dengan satu sama lain, dengan jumlah total Muslim khusus di Beijing sekitar 50.000 orang. Pemerintah China juga bersahabat dengan Muslim setempat. Masjid Niuji dibangun pada tahun 1996, di mana dinasti Liao berdiri sejak tahun 916 hingga 1125 Masehi, dan merupakan masjid tertua dan terbesar di kota Beijing. Pada tahun 1215, masjid tersebut pernah dihancurkan oleh tentara Mongol. Kemudian dibangun kembali pada tahun 1443 Masehi, periode dinasti Ming, dan secara signifikan diperluas pada 1696 pada zaman dinasti Qing. Ya, informasi tentang Masjid Niuji tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rutinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam presisi.